Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman akan melakukan praktik coaching. Kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri, Ibu Rosmelia Fitri sebagai coach dan Pak Darsah sebagai coach. Mari kita simak coaching kami hari ini. Baik, selamat siang Bu Meli. Selamat siang Pak Darsah. Bagaimana kabarnya Pak Darsah? Alhamdulillah, baik Bu Meli. Ibu Meli gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak. Oh iya Bu Meli, saya minta waktunya sebentar. Ada nggak waktu Ibu Meli sekarang Bu? Untuk saat ini waktu saya kosong untuk berapa jam ke depan Pak. Kok nampaknya wajah Bapak kurang semangat dari seperti biasanya. Ada apa ya Pak? Iya Bu Meli, begini Bu. Setelah saya masuk ke kelas 4, saya melihat anak kita yang bernama Edo itu kelakuannya sekarang sudah semakin meningkat Bu. Dalam artian kelakuan yang kurang baik Bu. Jadi saya ke sini ingin berbagi bagaimana untuk merubah atau mempengaruhi perilaku anak kita ini supaya lebih baik lagi gitu Bu. Oh, jadi anak Bapak yang bernama Edo itu sekarang perilakunya sudah menunjukkan ke perilaku yang buruk, berarti seperti tidak mematuhi aturan seperti itu ya Pak. Nah, Iya Bu. rencana Bapak apakah rencana Bapak akan mendiskusikan tentang masalah ini bersama saya Pak? Iya Bu, karena saya sudah merasa agak kewalahan sedikit tentang perilakunya ini, jadi saya ingin berbagi saran atau masukan atau pengalaman cara-cara bagaimana menangani anak yang seperti itu Bu. Nah, iya Pak. Jadi tadi Bapak sebutkan bahwa Edo itu sudah berperilaku kurang baik. Nah, menurut Bapak, seperti apa perilaku yang dinampakkan oleh Edo atau kenakalan yang dilakukan Edo itu seperti apa ya Pak? Gini Bu, dari pengamatan saya sebelumnya, memang anak kita Edo ini gimana ya, perilaku yang kurang baik itu sama dia. Misalnya di kelas dia selalu mengganggu temannya waktu belajar. Kita nggak tahu apa itu memang dia disengajanya atau memang karena tidak disengaja atau hanya karena usil-usilnya saja. Kemudian misalnya dalam pembelajaran itu nanti dari awal sampai akhir dia sampai 5 kali permisinya. Jadi itu kan tidak menunjukkan anak yang tertib gitu Bu. Kemudian tentang kerapiannya juga bajunya selalu keluar. Kalau nanti disuruh masukinnya sebentar, setelah itu dia keluarkan lagi, seperti itu Bu. Jadi berarti Edo itu tidak mematuhi aturan yang telah Bapak berikan berarti ya Pak ya. Iya Jadi Bu. Bapak menginginkan Edo itu seperti apa ya Pak? Gimana layaknya yang kita harapkan juga ke anak-anak yang lain kan Bu. Berarti saya berharap Edo ini seperti yang anak yang lainnya juga yang mematuhi peraturan, misal yang mematuhi kesepakatan kelas misalnya, atau yang menjalankan kesepakatan kelas kan. Misalnya nanti dalam pembelajaran diusahakan 1 kali permisi dalam
pembelajaran tersebut kecuali ada halangan tertentu gitu Bu. Kalau ini Edo ini udah sampai 5 kali gitu. Kemudian misalnya kesepakatan di kelas selalu tertib dalam belajar, artinya tidak mengganggu teman gitu. Nah, harapannya memang mengikuti pembelajaran sesuai kawan-kawan yang lain gitu Bu. Kemudian kerapiannya juga saya harapkan memang selalu rapi lah kan. Jangan nanti ketika ada guru masukkannya baju, kemudian di luar guru atau enggak ada rasanya guru yang melihat dia keluarkan lagi seperti itu Bu. Artinya keseluruhan sesuailah dengan atau jangan beda dengan teman-temannya yang lain begitu Bu. Oh iya, berarti bisa saya tangkap, Bapak menginginkan Edo itu mematuhi aturan, mematuhi aturan seperti memakai baju dengan rapi, tidak mengganggu teman, mengikuti kesepakatan kelas dan lainnya. Nah, Ya Bu. menurut Bapak, apa faktor penyebab, sehingga Edo itu berlaku, tidak baik seperti itu, Pak? Mungkin bentuk perhatian salah satunya ya Bu. Perhatian artinya perhatian baik nanti perhatian mulai dari rumah. Tapi karena di sini yang fokusnya di sekolah, berarti peran orang tua kan kalau di sekolah digantikan sama guru ya Bu. Jadi mungkin bentuk perhatian dari guru ke Edo ini mungkin bisa membuat Edo itu seperti itu Bu. Karena dengan kurangnya perhatian, dia merasa dia tidak keberadaannya tidak diketahui atau keberadaannya itu tidak dihargai di situ gitu maksudnya Bu. Bisa jadi mungkin itu salah satunya Bu. Oh iya, berarti oh, Bapak merasa bahwa Edo itu keberadaannya tidak dihargai karena kurang perhatian dari orang tua. Berarti Bapak sudah tahu faktor penyebabnya. Nah, menurut Bapak, apa yang kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut? Dari hal yang saya sampaikan tadi Bu, bisa jadi mungkin saya harus lebih memperhatikan dia salah satunya Bu. Kemudian sebagai bentuk penguatannya juga mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru kelasnya gitu Bu, lebih dalam hal tujuan merubah sikapnya Edo ini untuk lebih memperhatikannya dari sebelum ini Bu. Mungkin itu Bu Berarti yang dapat saya lakukan. ya, berarti Bapak ingin berkolaborasi dengan guru kelasnya untuk mengatasi perilaku Edo tersebut. Nah, kapan kira-kira Bapak akan menemui atau berkolaborasi dengan guru kelasnya, Pak? Untuk menemui Ibu wali kelasnya mungkin saya akan lakukan secepatnya mungkin Bu. Kalau seandainya waktu Ibu itu besok setelah di waktu jam istirahat ada, saya akan langsung membicarakan hal itu sama Ibu wali guru kelasnya Bu. Oh iya, itu bagus itu Pak Darsah. Oh, mudah-mudahan berhasil ya Pak Darsah. Semangat Ya ya Bu. Pak. Ya Bu. Nah Pak Darsah, dari percakapan yang telah kita lakukan tadi, menurut Bapak apa kesimpulan yang Bapak dapat dalam menyelesaikan masalah Edo tersebut? Mungkin di awal saya memang agak rasa kewalahan dalam mengatasi atau melihat perilaku Edo ini, tapi karena sudah berdiskusi sama Ibu atau sudah berkolaborasi lah sama Ibu dengan memasukkan dari Ibu, saran dari Ibu,
yang menguatkannya, saya lebih yakin untuk bisa melaksanakan hal-hal yang disampaikan tadi seperti melakukan pendekatan dengan memperhatikan Edo, baik saya kemudian wali kelasnya juga, sehingga harapannya Edo ini dapat berubah perilakunya ke arah yang lebih baik gitu Bu. Ya, berarti Bapak udah bisa mengatasi hal tersebut, sudah terjawab ya, oh, masalah yang Bapak, solusi dari masalah yang Bapak hadapi tersebut. Iya Bu. Hmm. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas kesempatannya, dan atas kesediaan Ibu dalam bekerja sama dan berdiskusi pada kesempatan ini Bu. Sama-sama Pak Darsa, semoga berhasil, semangat terus Pak Darsa. Iya Bu, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Darsa. Oh ya, selamat sore Bu Mary. Apa kabar Bu Meli? Oh, alhamdulillah Pak, baik. Bapak ada waktunya sebentar saat ini Pak? Oh, ada Bu, ada. Oh, ada apa kira-kira ya Bu? Ada yang bisa Oh, saya bantu Ibu untuk kesempatan ini? oh ya begini Bapak, sebenarnya saya ingin sharing terhadap permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Pak, di B2. Itu ada salah satu anak saya yang sering keluar keluar ketika jam pembelajaran. Jadi dia itu sering ngintip-ngintip ke lokal lain seperti itu, Pak. Jadi di saat jam pembelajaran. Oh, jadi ada anak Ibu yang artinya oh tidak betah di dalam kelas gitu maksud Ibu ini, Bu? Iya, mungkin seperti itu, Pak. Bisa dikatakan tidak betah dia di kelas. Jadi dia sering keluar Oh keluar gitu. keluar di saat Oke. jam pembelajaran. Dia ngintip-ngintip atau bisa dikatakan patroli lah ke Iya, iya, iya. lokal-lokal sekolah seperti itu, Pak. Bisa jadi ini berarti pengen pengen tahu di luar kelasnya gitu ya, Bu ya? Iya. Mhm. Jadi. Oh jadi artinya Ibu ingin kesempatan ini kita mendiskusikan bagaimana apa anak ini kan? Ya, Iya, Bu? Pak, itu ya saya ingin berdiskusi Mhm. dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, oke, Bu. Oh, jadi Ibu melihat keseharian anak ini seperti apa gambarannya gitu, Bu? Apa yang dilakukan anak ini dalam hal yang kurang sesuai menurut Ibu? Ya gini, ya menurut saya kurang sesuai itu kan, Pak. Saya ingin anak ini seperti anak lain, jam Mhm, pembelajaran dia mengikuti mhm. kelas saya, tidak keluar gitu, tidak mengintip-intip, itu kan akan mengganggu mengganggu teman lain teman kelas lain juga. Ya, Jadi betul itu, Bu, saya betul. saya ingin kepengen anak itu berada di lokal saya ketika di jam pembelajaran, seperti itu, Pak. Oh ya, jadi Ibu menginginkannya anak ini tertib seperti itu ya, Bu, mengikuti sesuai dengan jadwal gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau menurut Ibu apa kira-kira yang menyebabkan anak ini oh melakukan seperti itu atau sedang belajar dia pergi keluar melihat-lihat yang lain gitu, Bu? Saya Atau merasa ya, Pak, saya merasa gini, Pak, saya merasa anak itu memang kurang perhatian dari orang tuanya, karena dia datang sekolah itu sendiri, kemudian ketika datang itu dia udah malas gitu, Pak, udah malas belajar, mungkin ada salahnya sama orang tuanya mungkin, Pak. Jadi
dia dia tidak betah untuk belajar, kurang nyaman rasanya untuk belajar. Jadi dia cari di dia cari apa namanya kegiatan-kegiatan untuk memuaskan dirinya. Dia keliling-keliling ke lokal lain Iya, kayak patroli, iya, seperti iya, itu, iya, Pak. iya, Bu. Mhm. Jadi karena datangnya sendiri pun ke sekolah, datangnya ke sekolah pun sendiri, sementara kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain diantarkan orang tuanya, jadi dia merasa, apa namanya, bisa jadi kurang perhatian, jadi dia ingin mencari, ya, mencari, Ya, hal-hal yang baru gitu ya, Bu, ya? ya. Iya, Pak. Jadi kan saya sudah juga melakukan pendekatan sama anak tersebut kan, dengan Mhm, mendekatinya biasanya kan kalau anak TK kalau kita dekati itu lebih nyaman dia kan, Pak. Tapi mhm. itu juga tidak berhasil. Nah, Oh itulah gitu ya, Bu? yang jadi permasalahannya sekarang, Pak. Jadi saya inginlah kepengen anak itu jadi tertib lah di saat jam pembelajaran. Iya, iya, Bu. Saya menangkap dari awal tadi, Bu, karena Ibu menyampaikan, oh, oh, dia kan tidak diantarkan orang tuanya ya, Bu. Jadi Iya. yang idealnya di SD Ibu itu, bukan, di sekolah Ibu itu, emang umumnya bagaimana, anak-anak pergi ke sekolah? Atau memang semuanya diantar orang tua, atau di sendiri-sendiri, atau dijemput gitu, Bu? Bagaimana Oh, yang kalau idealnya di situ, Bu? kalau idealnya seperti ini, Pak. Kalau di sekolah saya, itu biasanya, Pak, dijemput sama mobil jemputan. Oh Nah, gitu. kebetulan, anak ini berada dekat sekolah, maksudnya tidak Mhm, jauh. Namun, mhm, kebanyakan temannya itu diantar mhm, sama sama orang tuanya walaupun mhm. dekat, Walau oh ya. karena kita ketahui kan kalau di apa namanya, di sekolah saya umumnya anak TK gitu, dia ingin seperti temannya, seperti itu, Pak. Jadi Mhm, 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 dia merasa dia tidak disayang orang tuanya misal mhm, jadi mhm. kan karena teman lain, oh diantar gitu, saya Iya, tidak gitu, seperti itu mungkin, Pak. iya, iya, Bu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa dia sebenarnya ingin, seperti teman-temannya yang lain, begitu kira-kira ya, Bu? Iya. Heeh. Jadi, oh, kalau menurut Ibu, oh, apa kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar, oh, dia ini dari perilakunya yang disampaikan tadi yang kurang baik atau yang berada di luar, bisa betah seperti anak-anak atau kawan-kawannya yang lain di dalam kelas? Apa yang kira-kira yang dapat Ibu lakukan dari situ? Jadi gini, Pak, ya, di jadi ketika dia belajar misalnya belum keluar dia kan, jadi dia itu Mhm, enggak maksudnya gini, Pak, dia duduk tapi sebentar, mhm, memang kayak mhm, konsentrasi anak TK itu, 5 sampai 10 menit memang iya, itu emang seperti itu ya kan, Pak. iya, Tapi Bu, dia itu yang kita nggak apanya gini, Pak, karena dia, keluar-keluar itu, Pak, jadi mengintip ke lokal sebelah, ngintip sekolah mhm, kan. mhm, Jadi itu kan membuat, lokal lain juga tidak nyaman dan tidak fokus dalam belajarnya, seperti itu, mhm. Pak. Iya, 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 Bu, iya, Bu. Memang, di TK ya, berarti 10 sampai 15 menit yang kemungkinan bisa untuk satu orang anak itu fokus ya. Ya Setelah itu fokus. keluar lagi ya, Bu? Bukan Mmm. keluar, cari kegiatan. Oh, Misalnya cari misalnya cari gini Kak, kegiatan ya? misal fokus dia gini nanti kan Pak, 10 sampai 15 menit lah. Nanti Mhm, ada aja lah mau diganggunya temanya atau mau bikin iya, inilah gitu kan. mhm. Seperti itu. Jadi kita nanti melakukan, ice breaking lagi biar anak fokus lagi gitu. Oh Tapi gitu. jarang kalau untuk anak keluar itu jarang Pak. Mhm. Oh, jadi kalau saya bisa menyimpulkan dari situ, Bu, oh, apa ndak kira bisa ndak kira-kira, dibikin lebih gimana, supaya anak itu betah di dalam lokal itu, Kelihatan feedbacknya.
apa nak kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan, Bu? Sehingga nanti anak tadi tidak keluar lagi gitu. Ya, ini rencananya yang pertama. Sebelum rencananya saya juga ingin menemui orang tuanya gitu Pak. Iya. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan orang Oh tua. gitu. Kemudian nanti tentang permasalahan anak tersebut. Kemudian yang saya ingin lebih membuat kegiatan yang lebih bervariasi sehingga disesuaikan dengan minat, bakat dan potensi anak tersebut sehingga anak itu lebih betah untuk belajarnya, itu langkah keduanya. Oh jadi rencana Ibu membuat kegiatan yang lebih bervariasi sesuai dengan minat dan anak itu ya Bu. Lebih kuat dan Bagus bakatnya. itu Bu. Bagus, mudah-mudahan dengan itu bisa merubah perilaku anak yang tadi ya Bu. Jadi Ibu juga akan berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut Bu ya. Itu menurut saya juga langkah lebih bagusnya juga kan. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan dua hal tersebut? Secepatnya Pak Darsah, karena lebih cepat itu kan lebih baik sehingga Ya nanti Bu, anak itu ya. lebih fokus dalam pembelajarannya seperti itu. Jadi tidak sering keluar, jadi tidak juga mengganggu lokal lain Ya. gitu. Jadi artinya Ibu lebih cepat lebih bagus, artinya Ibu lebih cepat berkoordinasi dengan orang tuanya, tentu orang tuanya lebih cepat tahu kan, lebih cepat bisa menentukan langkah-langkah berikutnya. Begitu juga dengan kegiatan yang bervariasi di dalam sesuai dengan minat anak, lebih cepat dilaksanakan, lebih cepat juga akan berefek kepada murid-muridnya atau anak-anaknya ya Bu ya. Iya Pak. Oh baik, saya rasa memang saya sangat mendukung dengan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakannya dan adanya perubahan kepada anak kita tadi yang biasanya sebelumnya suka di luar, sebentar di dalam, pergi melihat-lihat atau Oke, Bapak Ibu semuanya. sekarang sudah Sudah selesai. Oh jadi Bu, dari kegiatan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan Bu? Yang dapat saya simpulkan dari Siti kegiatan Aisyah ini sudah dari oke ya. masalah tadi. Jadi saya sudah tahu Bu Riri cara sudah, menyelesaikannya Bu. dengan Hendra cara sudah. berkolaborasi dengan orang tua, kemudian Oke. menggunakan media yang menarik sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Oke Bu, kemudian kita di pertemuan berikutnya saya ingin melihat perkembangan atau saya ingin tahu kabar dari Ibu tentang perkembangan anak tersebut ya Bu. Terima kasih Terima atas kasih waktunya banyak Bu. ya Pak Darsa atas diskusinya hari ini ya Pak Darsa. Ya baik, sama-sama Bu. Mudah-mudahan berhasil Bu. Terima kasih Pak. Oke, Bu Pak ya. Assalamualaikum. Nah, dia nanti sebentar Pak Riki, Pak Riki. Bu Ida kan ada sekitar 3 jam terkadang sama Bapak dan Ibu tuh. Terkadang seharian Bapak Ibu baru keluar dia. Di stop Pak. Bukan langsung Pak Riki. Oke. Pak Darsa, di stop Pak. Pak Darsa, di stop.